Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat pagi. Jumpa dengan TRS Voice. Teman-teman, ini masih ya sekitar 5 harian ya. Kita menanti pentasnya Mazda di Stadion Brebek. Teman-teman, sebelum saya sampaikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan, saya tak disclaimer dulu. Ternyata saya tuh kapusan, teman-teman. Saya tertipu. Semalam saya buka-buka channel YouTube tentang video-video dari Astabrata ya, dari teman-teman saya, dari Kandil Budaya, Kandil Production, Jagat Kediri, dan lain-lain. Ternyata ada tim, nah ini tiwas aku ngomongku tak walus-halus nih ya, tenanan mbak ya, ada tim namanya tim pemburu video. Ya, yang jelas ketuanya Yadi Riyadi, anggotanya Titik Noda, Yuni Oka, Bayu Redra, dan kawan-kawan. Isinya pasukan pembuli. Mereka menjadi pasukan pembuli. Ya, akhirnya saya kehapusan. Kan saya sudah lama tidak merilis video-video seperti ini. Jadi saya mulai mengangkat yang sifatnya agak personal itu kan dikala terjadi pembulian itu. Akhirnya kan aku kasihan itu loh teman-teman. Aku kasihan terhadap seniman-seniman adik-adik kita, anak-anak kita. Ternyata yo pokoknya ngomong lambe satu mang yo karek sak merang gitu. Satu mang karek sak merang, kene ngomong tenanan serius kono ngomongnya nggo bahasa mesin karek nutul ditutul ini gue channel seperti itu. Ya itu sebenarnya malah merugikan kalau betul-betul idola fansnya Mbak Niken, itu merugikan Mbak Niken Salintri. Ternyata informasi yang saya dapatkan, Niken Salintri dengan Mas Akbar Salam tidak ada permasalahan apa-apa, profesional. Putus cinta ya putus cinta, sekarang saling tidak bisa tampil bersama ya tidak masalah gitu loh. Tidak tampil bersama tidak masalah, karena itu ya pilihan loh. Jadi sing pasukan pembuli swasta itu akhirnya ya wis kadung tak bahasa nih. Mohon maaf, ini mohon izin ya saya tampilkan, saya musuh pasukan penutul wah ini channel di ya yo Yati Riyadi CS, Yuni Oka ya, dan lain-lain itu yo gerombolan nih. Wes gombal mungkin yo nek ngomong ngarep ngururi budaya. Wih, ya nggak tahu motivasinya, nggak tahu. Oke teman-teman, tapi bahwa seni budaya harus tetap berjalan ya. Kita tetap, channel saya tetap harus berjalan. Kita membuat paparan, membuat ulasan-ulasan yang bermanfaat. Nek bagi sing sak tumang karek Semarang sak merang ya wis biasa nih, seperti itu. Oke teman-teman ya. Teman-teman, akhirnya kita tetap harus berbagi pengalaman teman-teman ya, karena walaupun itu pasukan taltul, pasukan pemburu video sudah melontarkan kata-katanya, ini ada yang bertanya apakah benar toh om seperti itu ya. Kata-kata itu opo ngawur, opo memang betul ya, seperti itu. Jadi misalnya begini, Yuni Oka mengatakan si Yovika itu tidak punya power tinggi. Itu ngomong salah loh ya, salah ya. Jadi begini, kalau power itu kekuatan ya, power itu kekuatan, jadi powernya itu seperti itu. Kalau power tinggi itu salah. Kalau suara manusia itu namanya nada tinggi, nada rendah, itu wilayah suara manusia teman-teman ya. Jadi manusia itu punya wilayah suara, wilayah nada, atau istilahnya dalam musik itu ambitus ya, istilahnya ambitus. Jadi begini, seorang sinden, ada yang mengatakan suaranya tidak tinggi, tidak nyampe. Sinden salah satunya suaranya harus tinggi, karena lagi nek orang suara tinggi wis gak usah nyinden.
Jadi ada beberapa orang yang penyanyi jikalau mau diiringi gamelan tidak mampu karena wilayah nadanya tidak cukup, kurang tinggi. Ya, jadi gamelan itu nada tangga nada pentatonis teman-teman. Ya, dalam istilah musik, piano alat musik modern itu diatonis. Nah, kalau alat musik modern itu tidak kuat nadanya diturunkan setengah, satu setengah bisa. Jadi kalau orang mau menyanyi dengan musik diatonis itu misalnya tidak punya range, tidak punya ambitus, tidak punya wilayah tinggi, masih bisa diikuti oleh alat musiknya, diturunkan sampai beberapa nada. Lah tapi nek gamelan itu gak oleh dinyang, gamelan ora oleh dinyang. Jadi kalau mengatakan nadanya tidak tinggi ya berarti gak tahu. Berarti itu asbun, yang penting iso taltul, iso membuli ya. Seperti itu ya, bisa taltul, iso membuli. Kemudian mungkin saya tambahkan teman-teman, jadi gamelan itu larasnya macam-macam, kira-kira ada 3 ya. Jadi coro sol mi sa si, do re mi fa sol la si do. Gamelan yang nada rendah itu do-nya sama dengan A ya. Neme sama dengan A, kira-kira seperti itu. Jadi itu paling rendah ya. Kemudian ada do sama dengan bass, di atasnya A setengah nada. Nah yang paling tinggi itu laras semarangan, naik setengah nada lagi, yaitu do-nya sama dengan B ya. A, bass, B. Jadi A naik setengah nada, bass, B. Yang lazim banyak digunakan do sama dengan bass, tidak kerendahan, tidak ketinggian. Nah, maka dikala ada yang itu bawa pangkur semarangan, kalau diiringi gamelan sing do sama dengan bass itu masih agak lumayan. Tapi kalau gamelan laras semarangan semakin petit gitu loh teman-teman ya. Jadi ojo percaya nek orang punya nada tinggi ora usah jadi sinden, sudah sejak dulu tidak jadi sinden gitu loh. Jadi berarti tidak paham ya. Jadi bukan power tinggi tapi nada tinggi ya. Oke. Kemudian lagi bahwa ya sinden yang sedang pengen diturunkan ya biar nggak berkembang itu dikatakan katanya suaranya cempreng. Yo ojo percaya. Jadi sinden-sinden sing wis profesional, wis dari panggung ke panggung, bahkan selain mayang juga digunakan untuk uyon-uyon yang terkenal. Suaranya wis dijamin halal gitu loh. Suaranya wis dijamin halal ya. Nah, tentang masalah karakter suara manusia memang berbeda-beda. Suaranya manusia itu beda-beda, ada yang powerful, ada yang melengking, ada yang mendayu-dayu. Itu pilihan ya. Jadi tidak bisa dibedakan, tidak bisa disamakan gitu loh ya. Jadi semua sinden tahu bahwa karakter suara saya ini memang mendayu-dayu. Suara saya lebih tipis, suara saya lebih tebel. Aku bisa power sebuanter, tapi saya tidak bisa. Nah, kalau yang powernya kurang, biasanya belajar power ya. Yang powernya tinggi, belajar melemahkan power. Karena itu nanti akan ada gunanya teman-teman. Karena akan ada gunanya. Jadi tidak selamanya power yang tinggi digunakan itu juga tidak bagus. Yang powernya kurang itu kalau tidak belajar power juga kurang bagus. Untuk itu biar tidak gagal paham, terus saksikan ya, biar nanti itu rasa nggak sing taltul, sing tukang umuk, sing tukang sok pinter gaya seperti itu. Aku malih gayaku seperti ini, dendengnya aku boso ya. Aku maaf ya, mohon izin ya, tiba-tiba mungsuh mesin taltul. Lah seorang penyanyi profesional atau sinden profesional, apalagi yang sudah mendapatkan pendidikan tinggi, itu paham karakter suaranya masing-masing. Kalau suara seperti ini untuk menutupinya seperti apa, kalau suara itu berlebih power itu biar suara saya tidak kencang terus seperti apa. Nah, dalam musik itu, dalam menyanyi itu ada namanya dinamika.
dinamika itu mana harus powernya full, mana harus mendayu-dayu. Ya misalnya begini, bait pertama masih biasa tensinya, nanti bait kedua tensinya dinaikkan. Nah ketika ref itu dieksekusi menggunakan powernya seperti itu, akhirnya tampilan nyanyi itu tidak membosankan, banter terus yo welek, lemah terus yo jelek, ya menjadi tidak semangat seperti itu. Itu namanya dinamika teman-teman. Dalam musik nyanyi atau musik pun ada dinamikanya ya. Jadi kalau kita ingat almarhum Ki Anom Suroto itu dulu gamelannya teman-teman, full dinamika. Jadi kadang sayup-sayup, kemudian semakin tinggi, yang saya ingat ya, kemudian meledak-ledak, sayup-sayup lagi. Itu namanya dinamika ya. Jadi dalam bermusik dinamikanya seperti itu, bernyanyi dinamika, juga ada namanya dinamika kehidupan ya. Ada dinamika kehidupan, pasang surut, timbul tenggelam dalam musik, dalam bernyanyi seperti itu. Maka menurut Mas Badar Alam bahwa seorang seniman itu harus sumeleh. Harus sumeleh, jadi dikala pentas tidak boleh meledak-ledak terus ya, tidak boleh lemah. Nah, itu menjadi tidak menarik seperti itu. Makanya kalau seorang penyanyi yang sudah pengalaman pasti akan nampak menggunakan teknik ya. Jadi nyanyinya sudah menggunakan teknik, akan beda. Suara bawaannya bagus, tapi kalau belum mengenal pendidikan, pelatihan, cara nyanyinya akan beda. Itu kalau seorang musisi, seorang seniman tahu ya. Saya punya pengalaman teman-teman terkait dengan sumeleh seorang seniman ya. Suatu hari waktu itu ada acara, saya ditanggap seorang pejabat ya. Ya karena pengen bagus, yo rodok riwil, rodok kenyih. ini di video saya ini ada kata-kata riwil, ada kata-kata kenyih ya. Ya memang ya seperti itu maksudnya. Kemudian kan saya membahas seorang penyanyi 4. Ada 4 penyanyi, karena saya menunjukkan bahwa betul-betul 4 yang dipesan penyanyi yang bagus. Saya buat all artist untuk bernyanyi bersama-sama gantian. Jadi satu bait mubeng, kemudian lagu kedua satu bait. Ternyata apa yang terjadi teman-teman ya, seperti ini. Di antara 4 penyanyi tadi sebenarnya ada penyanyi yang bagus teman-teman, tetapi ternyata karena kurang sumeleh itu menjadi tidak bagus. Kan waktu itu yang datang banyak pejabat ya, kemudian orang-orang top. Jadi penyanyi yang satu itu pengen menunjukkan akulah yang terbaik. Jadi nyanyinya tidak sumeleh, menjadi over confident, terlalu percaya diri. Akhirnya penyanyi itu menjadi paling jelek sendiri menurut saya. Yang lainnya tetap sumeleh ya, tetap menggunakan teori-teori musik, menggunakan dinamika, di mana saya harus menyanyi dengan power, di mana harus meledak-ledak, di mana harus tidak. Seperti itu. Jadi begini, seseorang itu suaranya bagus, tapi kalau orang pengalaman itu masih belum menggunakan teknik. Jadi masih belum menggunakan teknik. Akhirnya pesannya belum tersampaikan ya, pesannya belum tersampaikan. Sebenarnya suara bagus, misalnya ditangani oleh empu, dilus, diasah, diwarnai akan lebih bagus. Jadi makanya perlunya pendidikan seperti itu. Jadi nek sing ngomong puin terus kok dadi penilai dadaan yo asal ngomong ya. Sebab nanti bahwa penilaian dalam bernyanyi nyinden itu ada caranya teman-teman ya. Ada caranya seperti ini loh sebenarnya, nyinden nyanyi nembang yang bagus ya menurut ilmu ya, seperti itu. Jadi akhirnya saya baca ulang-ulang bahwa ya komentar-komentar yang seperti itu, yang sok tahu tuh yumuk geting keburu sengit, karena memang berusaha untuk meruntuhkan, untuk membunuh karir seseorang yang baru ingin meniti karirnya seperti itu. Kemudian teman-teman yang terakhir ya, kalau kita bicara banyak sekali karena keterbatas waktu, bahwa suara manusia bagus itu sebenarnya dipengaruhi oleh alat yang namanya pita suara. Jadi mulanya orang sok-sokan
itu anugerah pemberian Gusti Allah, peparingi Gusti Allah. Jadi orang yang suaranya bagus itu karena dari sononya sudah dipasang pita suara yang bagus. Hanya melengking, gue nyanyi mendayu-dayu itu bisa luas gitu loh teman-teman, kalau memang alat suaranya bagus. Tetapi pita suara itu pemberian Tuhan. Kalau ya bisa saja seorang penyanyi suaranya mulanya bagus menjadi tidak bagus karena terganggu pita suaranya. Seperti kemarin Mas Heru itu sama dengan saya beberapa hari tidak bisa nyanyi, tidak bisa nembang, tidak nyampe suaranya karena terjadi gangguan pita suara. Ya, gangguan pita suara itu ternyata setelah saya pelajari karena adanya kekurangan asupan energi. Kekurangan asupan energi bisa jadi karena capek, bisa jadi karena ada satu ya sakit tertentu yang berpengaruh. Maka harus bawa ke dokter, disuntik biar energinya pulih. Kalau energinya pulih akhirnya sembuh, seperti itu loh teman-teman. Jadi kalau pita suara terjadi gangguan karena ya hanya kecapean mungkin masih bisa sembuh ya. Tapi kalau ada hal-hal lain, banyak penyanyi yang akhirnya suaranya turun, ambitusnya, wilayahnya tidak bisa menyanyi seperti dulu lagi bagus. Artinya kelenturan pita suara itu menjadi tidak sama seperti dulu. Jadi alatnya orang yang suaranya bagus itu pertama ya kualitas pita suara bawaan. Kalau sudah kualitas suara bawaan itu bagus ya biar suaranya menjadi bagus ya harus berlatih. Ya, jadi berlatih. Maka ada yang mengatakan pendidikan tidak penting, ya salah. Jadi bernyanyi itu ada pendidikannya. Suaranya sudah bagus, punya pita suara bagus, tapi kalau di sekolah nih, di guru nih ya nanti akan bagus. Jadi seorang yang konser saja, diva yang konser saja membawa pelatih, baik pelatih koreo maupun pelatih vokal. Jadi yang tahu bagus dan tidak kan juga orang lain. Oh, vokalmu di part ini kurang, ini terlalu melengking, ini kurang power dan lain sebagainya. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Tentunya yo ya saya bercerita, kita berbagi panjang, tapi karena keterbatasan waktu mungkin suatu hari akan saya tambahkan juga. Yang jelas akhirnya bahwa pasukan pemburu video yang Taltul itu akhirnya serasa digatek nih ya, itu sebenarnya merugikan daripada idolanya. Ya, idolanya dengan idolamu itu sebenarnya tidak ada masalah. Ya ada masalah tetapi sudah saling menyadari gitu loh. Terima kasih teman-teman. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.